Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan Islam. Berikut tampilan profil dari anggota kelompok kami. Saya Ain Maslikah, NIM 12401193013. Halo, nama saya Ima Catra Lamsari, NIM 1240119328. Halo, nama saya Diana Nasari, NIM 124011933. Saya Ain Maslikah, NIM 12401193013 akan membahas tentang gadai dan rah. Secara umum, gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah barang atau uang yang akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Gadai dalam Islam disebut dengan rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. Dasar hukum rahn dan gadai. Akad gadai diperbolehkan oleh syarak disebutkan dalam Quran, hadis, dan ijma'. Dalam Al-Quran disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas Rasulullah anhu yang artinya Rasulullah SAW telah merundukkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah. Sewaktu beliau menghutang syair atau gandum dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau. Rukun dan syarat gadai atau rahn. Rukun gadai ada 3. Yang pertama akad dan ijab qabul, yang kedua akid yang menggadaikan dan yang menerima gadai, yang ketiga barang yang dijadikan jaminan atau board. Syaratnya barangnya tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar. Kemudian syarat gadai atau rahn, yang pertama rahim dan murtahin. Syaratnya pemberi dan penerima orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu berakal dan balik. Yang kedua, sigot. Yang ketiga, marhun bih atau hutang. Ketentuan umum pelaksanaan gadai atau rahn. Kedudukan barang gadai. Selanjutnya, manfaat barang gadai. Barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik maupun oleh penerima gadai. Kemudian, resiko atas kerusakan barang gadai, pemeliharaan barang gadai, kategori barang gadai, prosedur pelelangan gadai. Selanjutnya, aplikasi dalam perbankan. Yang pertama, sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan atau jaminan atau kolateral terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan, bai'al murabahah. Kemudian yang kedua, sebagai produk tersendiri. Selanjutnya, manfaat rahn. Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip rahn adalah 1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Yang kedua, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah meminjam ingkar janji, ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank. Yang ketiga, jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah tertentu. Resiko rahn ada pun resiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah 1. Resiko tak terbayarnya hutang nasabah atau wan prestasi. Kedua, resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Perbedaan dan persamaan gadai syariah dan gadai konvensional. Persamaan gadai konvensional dengan gadai syariah. Yang pertama, hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agunan atau barang jaminan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Kemudian, perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional. Ada beberapa perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional. Salah satunya yaitu kalau rahn atau gadai syariah tolong-menolong atau jasa pemeliharaan barang jaminan, sedangkan gadai konvensional profit oriented atau bunga dari pinjaman pokok atau biaya sewa mobil. Baik, saya Emma Catrian Lamsari, NIM 1240119328 akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pegadaian syariah. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu dong kepada teman-teman, berapa sih sebenarnya jumlah prinsip-prinsip pegadaian syariah itu?
Nah, di sini kami akan membahas tentang hal tersebut. Secara substansif, prinsip-prinsip pegadaian syariah itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah prinsip ketaatan atau tauhid, maksudnya taatan kepada Tuhan. Yang kedua adalah prinsip ta'awun atau saling tolong menolong. Dan yang terakhir tentunya adalah prinsip bisnis. Oke, langsung aja kepada prinsip yang pertama, yaitu adalah prinsip tauhid. Nah, pada prinsip ini dijelaskan bahwa ketaatan kepada Tuhan itu merupakan hal yang paling penting atau hal yang paling utama. Sedangkan manusia dan sumber daya alam itu diletakkan sejajar, di mana mereka digambarkan saling membutuhkan. Pada dasarnya manusia itu diberi amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola alam atau memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan mereka juga didorong untuk menghasilkan output, yang mana output tersebut harus berguna atau berfungsi untuk semua masyarakat, semua yang membutuhkan atau semua pelaku ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Islam juga dijelaskan bahwa ketika seseorang menghasilkan output, harta dari output tersebut tidak mutlak dimilikinya. Maksudnya harta itu bukan pure harta dirinya, harta diri sendiri, karena di dalam harta output tersebut ada harta milik orang lain. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di dalam Islam juga dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk menimbun harta. Jadi seseorang itu tidak boleh menimbun harta, karena harta tersebut akan stuck atau berhenti pada diri seseorang atau segelintir orang. Jadi di dalam Islam itu dijelaskan kalau di dalam harta milik kita selalu ada hak orang lain. Hal tersebut kalau tetap tertimbun akan menyebabkan terjadinya antara jurang antara si kaya dan si miskin. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah prinsip ta'awun atau tolong menolong. Menurut Abu Yusuf dalam Al-Kharaj, pada pegadaian syariah itu harus ada prinsip ta'awun atau tolong menolong antar sesama. Hal tersebut tentunya sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 4 yang menyebutkan bahwa dan bertolong menolonglah kalian dalam hal kebajikan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan yang keji. Nah, menurut pendapat beberapa tokoh, seperti menurut Abu Ubaid, tolong menolong itu dapat meningkatkan taraf hidup. Sedangkan menurut Sa'id bin Sa'ad, tolong menolong itu dapat meringankan beban orang lain. Dan yang terakhir adalah prinsip bisnis. Di dalam Islam dianjurkan untuk menggunakan prinsip bisnis dalam berbisnis. Hal tersebut juga ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh prinsip-prinsip bisnis yang disebutkan yaitu harus adil, harus terhindar dari gahar, harus terhindar dari maisir, barang yang diperjualbelikan itu harus halal, dan pencatatan utang piutang, pokoknya tentang keluar masuknya uang itu harus dicatat, dan masih banyak lagi. Nah, dengan begitu, dengan penggunaan prinsip bisnis diharapkan mampu membawa kesejahteraan untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Saya Dian Ranasari 12401193035 dari kelompok 10 akan menerangkan tentang mekanisme pegadaian syariah. Mekanisme pegadaian syariah dengan mekanisme konvensional itu sama, yang membedakannya mekanisme pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan pegadaian syariah mendapatkan keuntungan dari sewa tempat yang berbunga, bukan tambahan bunga atau riba. Pada alur tersebut, mekanisme operasional pegadaian syariah antara lain: yang pertama, nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksir barang tersebut. Kedua, pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad
untuk jasa simpan dibayar di waktu pelunasan gadai. Yang keempat, nasabah melunasi barang yang digadaikan. Menurut akad, pelunasan penuh, angsuran atau bayar sebagian. Sebelum mengajukan pinjaman, biasanya seorang nasabah memenuhi persyaratan pinjaman. Yang pertama, menyerahkan fotokopi KTP. Yang kedua, menyerahkan barang jaminan seperti perhiasan, emas, berlian, kendaraan bergerak, dan barang elektronik lainnya. Yang ketiga, mengisi formulir permintaan pinjaman. Yang keempat, menandatangani akad. Sesudah melengkapi persyaratan pinjaman, seorang nasabah harus melalui prosedur pemberian pinjaman antara lain. Pertama, nasabah menulis formulir permintaan pinjaman. Yang kedua, nasabah menyerahkan formulir permintaan pinjaman disertai KTP. Yang ketiga, petugas penggadaian menaksir marhum yang diserahkan. Yang keempat, besarnya pinjaman marhum adalah sebesar 90% sampai 95% dari marhum. Yang kelima, apabila pinjaman yang disepakati, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman. Pelunasan gadai dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu 120 hari. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pada waktu 120 hari, maka dapat memperpanjang untuk membayar 120 hari berikutnya dengan membayar administrasi tarif ijarah. Tarif ijarah dapat dilakukan dua cara, dengan menghitung nilai taksiran marhum atau barang jaminan dan menghitung 10 kelipatan 10 satu hari dihitung 10 hari.